Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi NIM 20234005. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aspek Minangkabauan. Yang pertama yaitu aspek sejarah asal mula nama Minangkabau. Nama Minangkabau berasal dari kata manang yang berarti menang dan kata kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui berasal dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo. Kisah tersebut berawal ketika kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Aditya Warman akan ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Untuk mencegah terjadinya peperangan, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja kalah, maka kerajaan Pagaruyung akan diserahkan kepada kerajaan Majapahit. Namun jika menang, kerajaan Majapahit diminta kembali ke Jawa. Akhirnya usulan tersebut disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau tersebut dimenangkan oleh kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut menginspirasikan masyarakat memakai Minangkabau sebagai kata yang berasal dari ujaran Menangkabau yang artinya kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangkiang atau rumah gadang yang atapnya berbentuk tanduk kerbau. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai asal mula nama Minangkabau tersebut. Yang pertama yaitu N.G. Purbacaraka. Ia menyebut bahwa nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga di Sumatera Barat. Ini didasarkan pada penemuan prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi yang berada di Palembang. Di dalam prasasti tersebut tertulis 10 baris kalimat di mana diantaranya ada kata Minanga. Yang kedua yaitu Husein Nainar. Ia menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Menonkabu yang artinya tanah permai atau tanah pangkal. Yang ketiga yaitu Van der Tuk. Ia menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu yang artinya tanah asal. Keempat yaitu Muhammad Zain. Ia berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Binanga Kanfar yang artinya muara kampar. Yang kedua yaitu asal usul nenek moyang Minangkabau. Pertama, menurut Tambo, jika merujuk pada Tambo, suku Minangkabau ini, keturunan nenek moyang Minangkabau ini berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kedua, menurut para ahli, beberapa para ahli sejarah berpendapat bahwa nenek moyang Minangkabau ini berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang dalam 2 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama ini datang pada zaman Neolitikum, zaman Batu Baru sekitar 2000 sebelum Masehi. Oleh beberapa para ahli, bangsa ini disebut dengan bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lainnya. Yang kedua, gelombang dua datang pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Mereka datang pada gelombang kedua ini disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Melayu Muda ini berkembang menjadi beberapa suku, yaitu suku Minangkabau, Bugis, Makassar, Jawa, dan sebagainya. Ketiga, yaitu agama. Saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu mereka diyakini memeluk agama Buddha karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya
Agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur, bergerak dari daerah Indragiri dan Arcat, Aru dan Rokan yang saat itu telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Hingga saat ini, agama Islam menjadi satu-satunya agama yang berkembang di Minangkabau dan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Pengaruh agama Islam kuat di dalam Minangkabau seperti kata pepatah, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan kepada hukum Islam dan hukum Islam bersendikan kepada Al-Quran. Ciri-ciri Islam begitu mendalam dalam adat Minangkabau sehingga mereka yang tidak mengamalkan agama Islam dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau. Keempat, yaitu bahasa. Menurut salah satu sejarah, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri, bahkan bahasanya disebut-sebut sebagai termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebut bahwa bahasa Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu karena banyaknya kesamaan bentuk ujaran dan kosakata di dalamnya. Namun, yang perlu diketahui, masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini bergantung pada daerahnya masing-masing. Selain itu, bahasa lain seperti Sanskerta, Tamil, Arab, dan Persia juga terserap ke dalam bahasa Minang. Yang kelima yaitu sistem kekerabatan. Masyarakat Minangkabau menggunakan sistem matrilineal, yang artinya keluarga yang menganut prinsip keturunan yang diperhitungkan adalah melalui garis ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat 3 unsur yang paling dominan, yaitu yang pertama, garis keturunan menurut garis ibu. Yang kedua, perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar dari kelompok sendiri, yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal. Ketiga, ibu memegang peranan sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan, dan kesejahteraan keluarga. Dalam keluarga Minangkabau, ayah tidak termasuk dalam anggota keluarga istri dan anaknya. Akan tetapi ia tetap menjadi anggota kaum keluarganya masing-masing, yaitu ibunya. Ayah dipandang sebagai pemberi keturunan, di mana ayah atau laki-laki yang menikahi seorang perempuan dari satu parui atau kampung lain disebut dengan orang sumando atau orang pendatang. Yang keenam, yaitu sistem kesenian. Kesenian Minangkabau pada mulanya merupakan permainan rakyat yang bersifat terbuka dari rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu, sifatnya yang terbuka maka menjadi milik suatu komunitas yang mudah berubah. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam bentuk kesenian, yakni seni bangunan, seni sastra, seni rupa, seni bela diri, seni drama, seni suara, dan seni tari. Seni bangunan dilihat dari rumah adat Minangkabau yang disebut dengan rumah gadang, di mana rumah gadang ini terdiri atas bilik sebagai ruang tidur dan didiah sebagai ruang tamu. Ciri utama rumah ini adalah bentuk lengkung atapnya yang disebut dengan gonjong, yang artinya tanduk kerbau. Seni bela diri contohnya sile, seni drama contohnya randai. Yang ketujuh yaitu upacara adat dan acara perayaan Minangkabau. Pertama itu Batagak Penghulu. Batagak Penghulu adalah upacara pengangkatan penghulu. Sebelum upacara peresmiannya, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama baniah, yaitu menentukan calon penghulu baru. Yang kedua dituah dicilakoi, yaitu diperbincangkan baik buruknya calon dalam sebuah rapat. Yang ketiga yaitu penyerahan baniah, yaitu penyerahan calon penghulu baru. Keempat manako ari, yaitu perencanaan kapan acara peresmiannya akan dilangsungkan. Yang kedua itu upacara perkawinan atau barale. Adapun beberapa proses atau tahapan dalam upacara barale ini, yaitu pertama pinang maminang, batin bantando, malam bainai,
pernikahan basandiang na perjamuan basandiang na perjamuan. Selanjutnya itu menjalang. Ketiga yaitu upacara sunat rasul. Upacara ini biasanya diselenggarakan waktu si anak berumur 8 sampai 12 tahun, bertempat di rumah ibu si anak atau rumah keluarga terdekat ibu si anak. Keempat yaitu upacara turun mandi. Upacara turun mandi dimaksudkan untuk menghormati keturunan yang baru lahir dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat bahwa di kaum tersebut telah lahir keturunan baru. Adapun acara perayaan yang biasa dilakukan masyarakat Minangkabau yaitu pertama tabui atau tabut, kedua makan bajamba, ketiga turun ke sawah, keempat manyabi, 5 hari rayo, keenam mantan pabukoan, membangki batang tarandam. Itulah presentasi saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.